Assalamualaikum, annyeonghaseyo bun. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi saya. Nah, saya harap kabar kalian baik-baik saja ya. Meskipun sekarang ini sedang musimnya penyakit, tapi saya harap kalian bisa jaga kesehatan dengan baik dan sehat semuanya. Nah, kali ini kalian udah pada sarapan belum? Nah, sarapan itu perlu banget ya untuk memulai hari kita. Nah, seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kegiatan sehari-hari atau isang sehari-hari. Nah, Yorobun, isang sehari di sini adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Dari misalnya kita bangun tidur, lalu mandi dan melakukan aktivitas lainnya, lalu bersiap berangkat ke sekolah ataupun hal-hal yang kita lakukan di rumah saat sedang libur. Nah, pasti Yorobun juga punya sangat banyak kegiatan ya yang dilakukan sehari-hari. Nah, mari kita sekarang pelajari dalam bahasa Korea. Nah, biar pada semangat, kali ini saya mempunyai sebuah video mengenai kehidupan sehari-hari di Korea. Nah, di sini menceritakan tentang bagaimana kegiatan sehari-hari seorang pelajar dari mulai bangun tidur lalu berangkat ke sekolah. Yuk kita saksikan bersama. 안녕하세요 여러분, 전지영입니다. 오늘 제가 학교에서 어떻게 하루를 보내는지 보여드리려고 카메라를 켜게 되었는데요. 피아노 챔피언 주세요. 내가 안 나왔어. 이러스. 긴 하루를 마치고 집으로 돌아왔습니다 여러분. 이번 영상도 재밌게 봐주세요. 다음에 만나요. Nah, seru kan kegiatan sehari-hari seorang pelajar di Korea? Nah, di sini sekarang saya punya beberapa contoh kosakata. Ayo kita bacakan bersama. Jada, tidur. Kada, pergi. Oda, datang. Mukta, makan. Ikta, membaca. Yorihada, memasak. Masida, minum. Ilhada, bekerja. Boda, melihat. Undonghada, berolahraga. Deta, mendengar. Mukyokhada, mandi. Yohenghada, berwisata. Sada, membeli. Uyu, susu. Yonghwa, film. Sikdang, rumah makan. Pap, nasi.
buku. Nah, ya Robun, yang barusan itu baru sebagian saja dari seluruh kosakata yang akan kita pelajari dalam bab kegiatan sehari-hari ini. Nah, saya di sini sudah mempunyai 2 lembar kertas. Kertas ini sudah berisi kosakata, yaitu kosakata kata kerja, kosakata kata benda yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, juga interrogatif seperti kata mana, siapa, apa, dan kenapa. Nah, kertas ini akan saya bagikan pada kalian. Nanti saya akan memberi kalian waktu 20 menit untuk menghafal kosakata ini secara cepat. Nah, setelah itu nanti kalian akan saya berikan lembar kerja, yaitu berupa gambar-gambar dengan kosakata yang harus kalian isi. Nah, tapi tentu saja tidak menurut seperti ini ya. Nanti kosakatanya akan saya tampilkan secara acak, dan kalian nanti belum tentu bisa menebak apa yang akan keluar di soal tersebut. Jadi kalian harus benar-benar mengingat semuanya, diusahakan dalam waktu yang singkat itu. Nah, tapi jika tidak pun tidak apa-apa, saya ingin melihat kemampuan kalian untuk menghafal dalam waktu 20 menit. Nah, bagaimana ya Robun, sudah pada hafal belum nih? Nah, ini dia tugas yang akan saya kasih untuk kalian. Ya, sini ada 2 lembar kertas dengan gambar yang harus kalian isi dengan kosakata yang kalian ingat. Akan saya bagikan ya. Nah, sudah pada selesai kan? Sekarang ayo kita samakan bersama-sama. Kalian tidak perlu takut ya bahwa jawabannya salah. Saya hanya ingin menguji kemampuan kalian dalam menghafal cepat. Dan sekarang ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini ada gambar ke-1. Gambar ke-1 ini adalah detak. Ya, benar, artinya mendengar. Lalu di sampingnya ini ada 2 orang yang sedang berjalan di atas gunung. Nah, benar, ini adalah dengsanhada, yang artinya mendaki. Lalu untuk gambar ketiga, nah di sini ada kata benda. Nah, ini adalah uyu, susu. Lalu di sampingnya jawabannya adalah pap atau nasi, seperti makanan pokok kita sehari-hari ya. Lalu di bawahnya, nah ini ada tempat, 백화점. Nah, ini pasti tempat yang sangat kalian sukai untuk berbelanja, artinya mall. Lalu di sampingnya ada gambar sebuah tempat lagi. Nah, ini adalah 산, gunung. Nah, lalu ini kembali ke kata kerja. Di sini ini isinya adalah 목욕하다, yang artinya mandi. Lalu di sampingnya juga diisi dengan kata kerja lagi, yaitu jada, yang artinya tidur. Nah, lalu di bawahnya ini adalah gambar. Kalian yang sudah sarapan pasti kenal dengan gambar ini. Pang, artinya roti. Lalu di sampingnya ada seorang pria yang sedang serius. Ini adalah kata kerja, yaitu 공부하다, artinya belajar. Lalu yang bawah ini, nah ini diisi dengan kata sifat yang sudah ada dalam kertas tadi ya. Bagi kalian yang menghafal pasti ingat. Ini artinya ini adalah mantap, yang artinya banyak. Lalu di sampingnya ini adalah kata kerja lagi yang juga merupakan kegiatan yang pasti banyak orang suka, yaitu 수영하다, yang artinya berenang. Nah, kalian benar berapa ya Robun? Tidak usah berkecil hati ya, ayo kita latihan lagi lebih semangat. Nah, ya Robun, kali ini kita akan masuk ke dalam bagian Munpop. Kalian pasti sering mendengarkan? Ya, benar. Munpop adalah tata bahasa. Dalam bab ini, kita akan mempelajari 3 tata bahasa. Yang pertama, yaitu atau re. Yang kedua, yaitu eso. Dan yang ketiga adalah at atau ot. Nah, ya Robun, dari 3 tata bahasa tadi, nah sekarang kita akan mempelajari yang pertama, yaitu atau rel. Nah, atau rel ini merupakan partikel objek,
yaitu partikel yang dilekatkan kepada kata benda untuk menunjukkan fungsi objek dalam satu kalimat. Digunakan apabila kata benda berakhiran dengan huruf konsonan. Lalu, digunakan apabila kata benda berakhiran dengan huruf vokal. Ada dua contoh. Untuk kalimat pertama, 지원 씨가 빵을 먹습니다. Lalu, untuk kalimat kedua, 주영 씨가 친구를 만납니다. Nah, ada yang tahu apa perbedaannya? Mari kita lihat. 지원 씨가 빵을 먹습니다. Pang. Pang, ya ini merupakan kata benda yang berakhiran dengan huruf konsonan, yaitu sehingga partikel yang disertakan untuk mengikuti pang adalah Lalu, pada kalimat kedua, 주영 씨가 친구를 만납니다. Cinggu yaitu merupakan kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal, sehingga partikel yang disertakan adalah Nah, Yorobun, kalian sudah paham belum dengan tata bahasa yang pertama tadi? Kalau belum, ada pertanyaan kah? Ya, baiklah, kalau kalian sudah mengerti semuanya, kita akan lanjutkan ke tata bahasa yang kedua, yaitu eso. Nah, eso ini digunakan untuk menunjukkan di mana kita melakukan sebuah kegiatan, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya dekat dengan di. Nah, namun eso di sini hanya digunakan jika kita melakukan sebuah kegiatan di tempat tersebut dan tidak hanya berdiam diri. Nah, mari kita lihat contohnya dalam kalimat. Nah, ini adalah eso. Partikel ini dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan tempat sebuah kegiatan terjadi. Di sini ada contoh dua kalimat. Kalimat yang pertama yaitu Ina shiga jibeso swimnida. Lalu kalimat kedua Subin shiga unhengeso ilhamnida. Di sini eso sama-sama diletakkan setelah kata tempat, yaitu jib yang berarti rumah dan enheng yang berarti bank pada kalimat kedua. Jadi, eso ini diletakkan setelah nama tempat, lalu diikuti oleh kata kerja yang dilakukan di tempat tersebut. Nah, namun eso ini hanya digunakan jika kita melakukan kegiatan di suatu tempat. Namun tidak bisa dilekatkan saat kita hanya berdiam diri di tempat tersebut. Seperti contohnya kalimat yang satu ini. 집에 있습니다. Yang digunakan adalah karena kita tidak melakukan kegiatan apapun dan hanya menjelaskan bahwa kita sedang berada di rumah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tata bahasa yang ketiga atau yang terakhir. Nah, karena dalam bab kali ini yang kita pelajari adalah teks narasi, maka kita akan sangat memerlukan tata bahasa yang satu ini. Nah, tata bahasa yang satu ini adalah akhiran kalimat, yaitu at atau ot. Nah, akhiran kalimat ini digunakan untuk membuat kalimat dalam bentuk lampau atau yang sudah terjadi. Nah, kenapa ada at dan ot? Mari kita lihat contohnya dalam kalimat yang satu ini. At dan ot, yaitu kala lampau. Akhiran kalimat yang digunakan apabila keadaan atau suatu kejadian telah terjadi di masa lampau. At digunakan apabila bentuk dasar kata kerja diakhiri dengan huruf A dan O. Lalu, ot digunakan apabila kata kerja diakhiri dengan huruf selain A dan O. Nah, mengapa demikian? Karena di Korea sendiri menganut kepercayaan bahwa huruf A dan O merupakan huruf terang, sehingga diikuti oleh at. Nah, sedangkan huruf selain A dan O
merupakan huruf vokal yang disebut huruf vokal gelap, sehingga diikuti oleh ot. Nah, contoh pertama. Pangu 먹었어요. 먹었어요. 먹다. Bila dihilangkan taknya dalam bentuk dasar mokta, mok itu adalah huruf gelap, sehingga disertakan ot menjadi mogossoyo. Lalu contoh kalimat yang kedua. Cege sassoyo. Sada. Jika dihilangkan da menjadi sa, dan ini berakhiran huruf terang a, sehingga dilekatkan at menjadi sassoyo. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf vokal setelah dihilangkan da-nya, ada perbedaan. Nah, mari kita lihat. Boda. Boda, jika dihilangkan da menjadi bo. Nah, bo ini merupakan huruf terang, sehingga ditambah at. Nah, sehingga dalam fungsi praktisnya menjadi boassoyo. Lalu, contoh kedua, masida. Masida bila dihilangkan da menjadi masi. I adalah huruf gelap, sehingga ditambah ot dan menjadi masyoyo. Begitupun pula dengan kata kerja dengan huruf vokal lainnya jika dihilangkan da-nya, mengikuti huruf terang dan gelap seperti sebelumnya. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk kalimat pertama, pap, titik-titik, mokta, dalam kurung, pub, diikuti dengan partikel e. Ya, benar. Lalu, mogossoyo, mokta. Karena mokta merupakan kata kerja yang berakhiran dengan huruf gelap, sehingga diubah menjadi bentuk ot, mogossoyo. Nah, jadi isi kalimat tersebut adalah pabe mogossoyo. Lalu ada kalimat kedua, sagwa, titik-titik, sada. Nah, isinya adalah sagwa re. Mengapa re? Karena sagwa berakhiran dengan huruf vokal. Lalu sassoyo. Sas, a, merupakan huruf terang dan menjadi sassoyo. Lalu, untuk kalimat ketiga, cek, titik-titik, yukta, dalam kurung, titik-titik. Nah, isinya adalah cek ilkossoyo. Cek, kata benda yang diakhiri dengan huruf konsonan, sehingga diikuti dengan e. Lalu, ilkossoyo, yaitu kata kerja yang diakhiri dengan huruf gelap i, sehingga menjadi ilgossoyo. Lalu, kalimat keempat, yonghwa, titik-titik, boda, titik-titik, dalam kurung, yang menjadi yonghwa re boassoyo. Yonghwa, akhiran dari kata yonghwa adalah a, sehingga digunakan re karena merupakan kata vokal. Lalu boassoyo, yaitu merupakan kata kerja yang diakhiri dengan vokal terang, sehingga ditambah at, yaitu menjadi boassoyo. Nah, Yorobun, karena dalam bab Ilsang Senghwal ini kita mempelajari kegiatan sehari-hari, maka kita di sini akan belajar untuk menceritakan bagaimana kegiatan kita sehari-hari sedari awal, lalu kegiatan apa yang kita lakukan selanjutnya. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari cara untuk membuat teks narasi singkat untuk menceritakan kegiatan kalian ini. Nah, Yorobun, sudah paham kan dengan pembelajaran hari ini? Atau masih ada hal yang ditanyakan? Ya, jika kalian semua paham,
sekarang saya akan membagi kelompok-kelompok ya. Jadi dalam satu kelompok itu akan beranggotakan 5 orang. Nah, nanti akan ada 5 kelompok ya. Nanti saya akan memberikan soal yang seperti ini. Nanti soalnya ada dua jenis ya. Jadi ada soal untuk kelompok ganjil dan soal untuk kelompok genap. Di sini terdapat 5 gambar. Itu gambar-gambar kegiatan. Nah, nanti saya akan bagikan kepada satu persatu anggota, yaitu satu foto kegiatan. Nah, nanti satu persatu anggotanya akan membuat sebuah kalimat. Nah, setelah semuanya selesai membuat satu persatu kalimat, nanti dikoordinasikan dengan kelompok untuk menjadikan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah teks narasi atau urutan kegiatan kalian. Nah, nanti saya akan memanggil kelompok secara acak dan perwakilannya secara acak untuk tampil ke depan kelas dan membacakan hasil narasi yang ditulis. Ya, jadi perwakilan kelompok akan membacakan hasil dari pekerjaannya minggu depan ya, sebelum pembelajaran selanjutnya dimulai. Baik ya Robun, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.